Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Damai di hati, Allah selalu beserta kita. Amin. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan melaksanakan PJJ kembali, karena kita kemarin masuk pada tahap monitoring dan evaluasi dengan tes PCR, dan ternyata sekolah kita memang harus ditutup supaya tidak terjadi penyebaran yang berkelanjutan, dan kita tetap semangat belajar. Semoga semua akan baik-baik saja. Teman-teman kita yang mengalami terkonfirmasi juga dalam keadaan sehat dan akan selesai di waktu isoman 14 hari. Amin. Anak-anakku yang terkasih, PJJ kita akan kita awali dengan renungan seperti biasa. Hari Kamis, Pak Agus mendapat tugas untuk memberikan renungan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pak Agus hantarkan. Selamat pagi Allah Bapa, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Terima kasih kami ucapkan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu di hari yang lalu. Terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima di hari yang lalu. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur terima kasih juga untuk hari ini. Kau berikan kesehatan tubuh dan juga hati dan pikiran kami yang tenang dan akan bersiap untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang kami dengar bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini yaitu hidup bahagia dengan kasih. Diambil dari ayat dari Matius bab yang kelima ayat 38 sampai dengan 44. Akan Pak Agus bacakan. Ayat yang ke-38. Kami telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yang ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat yang ke-40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan kamu karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ayat yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat yang ke-42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagus, tambahkan satu ayat yang 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga kita selalu terberkati anak-anak. Amin. Anak-anakku yang terkasih, menjadi orang Kristen, menjadi seorang yang
percaya kepada Allah Bapa dan juga Putranya Yesus Kristus, kita diajarkan di hari ini untuk menjadi berbeda dengan apa yang dialami oleh orang di dunia umumnya. Di dunia umumnya, ketika orang dimarahi, pasti dia akan membalas dengan memarahi juga. Ketika orang disakiti, maka dia akan membalas dengan menyakiti juga. Ketika dia dihina, maka dia pun akan membalas dengan hinaan juga. Artinya, seperti yang dikatakan dalam firman tadi, mata ganti mata. Itu yang terjadi di dunia pada umumnya. Namun sebagai orang Kristen, orang Kristiani, Allah Bapa tidak menghendaki kita melakukan seperti hal umum seperti itu. Namun Allah berkata untuk kita tetap mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Hal yang sungguh kalau kita renungkan akan sulit kita lakukan sebagai manusia. Namun, anak-anakku yang terkasih, kita mempunyai Allah Bapa dengan kekuatan yang luar biasa. Maka kita bisa meminta pertolongannya untuk dapat hidup seturut dengan kehendaknya, seperti yang diinginkannya. Jika ketidakmampuan kita, maka kita mintalah pertolongan darinya. Namun sebenarnya, ketika kita melakukan hal tersebut, ada hal yang luar biasa yang akan kita dapati anak-anak. Seperti pada sebuah cerita tentang seorang anak bernama Arimbi. Arimbi adalah seorang siswa yang baik. Ia disukai oleh sebagian besar teman-teman di sekolah. Sebab ia orang yang pemaaf dan tulus hati. Ia tak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Ia tetap bersedia bergaul dan berteman akrab dengan siapapun. Bahkan, ia berteman dan bergaul akrab dengan mereka yang pernah berbuat tidak baik kepadanya. Arimbi menjadi sebuah contoh anak-anak. Dengan sifat seperti itu, sebagian teman-teman menganggapnya siswa yang istimewa. Sebab, mana ada anak yang seperti itu? Anak yang bersedia tetap berteman baik dengan mereka yang sudah berbuat tidak baik kepadanya. Tapi bagi Arimbi, itu bukan hal istimewa. Itu hal yang biasa. Sebab menurutnya, sudah semestinya ia berbuat begitu. Sungguh luar biasa ya anak-anak, seorang siswa yang bernama Arimbi ini. Arimbi pernah berkata kepada temannya Dewi, dan kalimat itu seperti ini. Kasih itu amat penting. Hidup ini akan terasa lebih menyenangkan. Syaratnya, kita bersedia melakukan apapun dengan dilandasi kasih. Itulah sebabnya setiap hari aku melakukan apapun karena kasih. Ternyata hal itu tidak hanya membuat orang lain merasa senang, tetapi itu juga membuat hidupku lebih bersemangat. Aku tak pernah merasa jengkel, hari-hari pun terasa bahagia. Anak-anakku yang terkasih, kisah dari Arimbi dalam mengatakan hal seperti itu kepada Dewi sungguh luar biasa ya. Mula-mula Dewi tak yakin dengan kata-kata Arimbi itu. Tapi Dewi berusaha mencobanya. Dewi berusaha melakukan apapun berdasarkan kasih. Ada sebuah contoh ketika ia belajar, ia berusaha melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ketika ia diejek oleh teman, ia berusaha untuk tetap berbuat baik kepadanya. Dan ternyata dengan melakukan apapun berdasarkan kasih, hari-harinya terasa lebih bahagia. Memang benar,
apa yang dikatakan oleh Arimbi. Anak-anakku yang terkasih, kisah dari Arimbi ini sangat baik dan sangat mulia dan sungguh dapat kita teladanin. Kasih itu tidak ada yang lain, anak-anak. Kasih adalah menyayangi siapapun, baik dia adalah orang yang menyukai ataupun yang tidak menyukai. Dan memang betul kita menjadi orang yang sangat berbeda ketika kita melakukan kasih kepada orang yang menganiaya kita. Namun itulah yang diinginkan oleh Allah Bapa. Dan jika kita melakukannya, maka hidup kita tentu akan bahagia. Karena kita tidak mempunyai rasa benci, amarah maupun dendam kepada siapapun. Dan itu sungguh menyenangkan hati. Ada hal baik di situ kan anak-anak? Walaupun kita merasa sulit, namun jika kita dapat melakukannya, maka kita akan hidup bahagia dengan kasih. Dan percayalah kepada Allah Bapa, biarlah Allah Bapa yang akan memuliakan kita anak-anak. Kita tidak perlu minta dimuliakan oleh siapapun di bumi ini. Apapun yang kita lakukan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama Allah. Dan Allah sendirilah yang mengangkat kita menuju ke tempatnya. Amin anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang bahagia. Karena itu, mampukan kami membiasakan diri seperti Arimbi, melakukan apapun berdasarkan kasih. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah Bapa. Kami berdoa berkatilah sekolah kami, sekolah SD Kristen Manahan, yang sekarang sedang melaksanakan PJJ kembali karena PTM dievaluasi. Kau berkati selalu seluruh warga SD Kristen Manahan, dari guru, orang tua murid dan juga anak-anak. Berikan kesehatan, ketabahan, dan juga bijaksana dalam menanggapinya. Kami yakin dan percaya akan rencanamu, dan rencanamu tentu indah selalu. Bapak, kami berdoa bagi PPKS dan pengurus di dalam mengelola SD Kristen yang bernaung di bawahnya. Engkau berkati selalu, Kau berikan hikmat dalam melaksanakan tugasnya. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, mereka yakini bahwa sebenar-benarnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa bagi guru dan karyawan serta Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman kami yang terkonfirmasi maupun anak-anak yang terkonfirmasi positif COVID. Kau berikan kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan hati, pikiran, dan juga raga. Biarlah apapun yang mereka alami menjadi tanda untuk semakin dekat dengan Engkau, semakin kuat dan melekat dengan Engkau, dan mencari pertolongan hanya kepadamu saja. Biarlah apapun yang mereka alami menjadi buah-buah dari kebaikan yang akan mereka dapat. Kau berkati selalu keluarga dan kehidupannya. Kami berdoa juga bagi orang tua wali murid di dalam usaha dan karya mereka. Kau berkati selalu ya Bapa, berikan kelancaran di dalam mereka bekerja, apapun Engkau cukupi sesuai dengan doa yang selalu kami katakan di dalam doa Bapa kami. Dan terakhir kami berdoa bagi anak-anak kami SD Kristen Manahan yang luar biasa. Kau berkati selalu anak-anak ya Bapa, Kau berikan hikmat takut akan Engkau. Biarlah hidup mereka hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Engkau yang menjadi nomor 1 dalam hidup ini. Dan kami yang menjadi nomor 2. Terima kasih. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak renungan kita pada pagi hari ini. Selamat belajar kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.